Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hibba Muhammadi dan saya sendiri Evandian Ramadan serta Senja Liani Wanda Mutia ingin mempresentasikan mengenai masalah inferensi analisis regresi multivariabel. Kepada presentator yang pertama yaitu Senja Liani Wanda Mutia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya sampaikan mengenai masalah interpretasi analisis regresi multivariabel yang pertama yaitu asumsi normalitas. Asumsi dasar atau normalitas yakni uji asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Normal berarti sampel data yang diteliti memiliki karakteristik yang cenderung sama seperti sampel lainnya. Sedangkan kalau tidak normal, berarti data yang diteliti mengandung data yang memiliki karakteristik yang sangat ekstrim atau data outlier dibandingkan dengan data lainnya. Metode yang dapat digunakan dalam pengujian normalitas salah satunya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov ini dengan membandingkan signifikansi dengan nilai alfa, yakni alfa sama dengan 0,05. Apabila signifikansinya lebih dari alfa, maka data berdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov-Smirnov, ada juga uji goodness of fit distribusi normal pada metode chi-square. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square sering digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Dalam rumusnya yakni X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung nilai observasi dikurangi nilai harapan per nilai harapan. Komponen penyusunan rumus di slide sebelumnya didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Di gambar ada contoh tabelnya, yakni contoh tabel pembantu uji normalitas. XI sendiri yaitu batas tidak nyata interval kelas, sedangkan Z-nya itu transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. PI-nya merupakan luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal. Syarat uji chi-square sendiri dalam uji normalitas yakni yang pertama, ada data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar N lebih dari 30. Yang ketiga, ada setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 akan digabungkan. Signifikansi uji nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel chi-square. Jika nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka H0 diterima dan HA atau H1-nya ditolak. Jika nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka H0 ditolak dan HA atau H1-nya diterima. Contoh uji chi-square dalam analisis normalitas mengambil dari contoh sampel tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi pada tahun
seperti yang ada pada gambar berikut. Selidikilah dengan alfa atau A sama dengan 5%. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Dalam meannya yakni 157,8 dan standar deviasinya ada di 8,09. Penyelesaian contoh tersebut yakni ada hipotesisnya H0 populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai alfa sama dengan level signifikansi 5% sama dengan 0,05. Menggunakan rumus statistik penguji X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung nilai observasi dikurangi nilai harapan per nilai harapan. Contoh tadi dimasukkan ke dalam tabel contoh soal akan menjadi seperti gambar yang ada di sini. Cara menghitung luasan Pi dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Di sini ada cara perhitungan dari nilai observasi dikurangi nilai harapan, yaitu diambil dari dalam tabel berikut. Ada 7 dikurangi 3,86 pangkat 2 per 3,86. Itu diambil dari contoh tabel awal ini. Terus ditambah 10 dikurangi 10,1 pangkat 2 per 10,1. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan hasil 0,427. Lanjutan penyelesaian soal sebelumnya yaitu ada derajat bebas D dengan rumus DF dalam kurung K kurangi 3 yakni ada 5 kurang 3 sama dengan 2. Nilai tabel X2 alfa sama dengan 0,5 DF dan sama dengan 2, hasilnya 5,991. Sedangkan daerah penolakannya itu kalau menggunakan gambar seperti yang ada di gambar ini, sedangkan menggunakan rumus dari hasil yang 0,427 ini kurang dari 5,991. Kemudian diambil keputusan hipotesisnya berarti H0 diterima dan HA atau H1-nya ditolak. Kesimpulannya yaitu populasi tinggi badan mahasiswa yang diambil pada contoh tahun 2010 tadi berdistribusikan normal. Ya, lanjut ke materi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan karena itu ditolak. Yang pertama ada uji F atau uji serempak. Untuk pengujian hipotesis pertama, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 5%. Dalam arti alfa sama dengan 0,05. Apabila nilai F hitung lebih dari sama dengan dari nilai F tabel, maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama sehingga dapat diterima. Yang kedua ada uji T atau uji parsial. Untuk pengujian hipotesis kedua,
uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai T hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai T tabel dengan derajat kesalahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu 5%, yakni alfa sama dengan 0,05. Apabila nilai T hitung lebih besar sama dengan dari nilai T tabel, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada dua macam kekeliruan yang dapat terjadi dan dikenal dengan nama sebagai berikut. Kekeliruan tipe 1, yakni kekeliruan karena menolak hipotesis 0 atau H0, padahal hipotesis tersebut benar. Kekeliruan ini disebut kekeliruan A atau kekeliruan alfa. Yang kedua ada kekeliruan tipe kedua. Kekeliruan menerima hipotesis 0 atau H0, padahal hipotesis tersebut salah. Kekeliruan ini disebut dengan beta. Pengujian hipotesis di dalam regresi berganda dengan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 adalah tidak ada hubungannya antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Hipotesis 0 mengenai tidak ada hubungan antara variabel X1 dan variabel Y adalah H0 sama dengan B1 sama dengan 0. X1-nya dan Y tidak ada hubungan. HA atau H1, B1 tidak sama dengan 0, hipotesis alternatifnya. Untuk pengujian hipotesis H0 diterima atau ditolak menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan B1 akar sigma X1 pangkat 2 per sigma. Dan didapat B1 per SE dalam kurung B1 yang memiliki distribusi T dengan derajat bebas N kurang dari 3. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Senja Liani Wandamutia yang telah memaparkan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Itba Muhammadi. Kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja. Uji signifikansi. Uji signifikansi adalah salah satu tahap terpenting dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian yang bermetodologi kuantitatif. Uji ini yang akan menunjukkan kesimpulan hasil penelitian uji signifikansi, menentukan hipotesis yang dibuat di awal penelitian yang akan diterima atau ditolak. Next. Signifikansi statistik makna. Jika dilihat dari kamu Thesaurus Indonesia, signifikansi memiliki pada kata berupa arti, makna, cerapan, pemahaman, penerimaan, pengertian, sangkutan. Signifikansi sering digunakan untuk mengungkapkan istilah-istilah ilmiah dalam penelitian, khususnya statistik. Next. Uji signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter di dalam metode regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak, simultan maupun parsial. Next. Uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA, analisis of variance. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Itba Muhammadi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan
akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai pengujian restriksi persamaan linear. Ada saat di mana teori ekonomi mungkin menyarankan bahwa koefisien dalam model regresi memenuhi beberapa restriksi persamaan linear. Misalnya meninjau fungsi produksi Cobb-Douglas. Seperti ada yang pada gambar yaitu Y1 sama dengan B1 X2 pangkat B2 X3 pangkat B3 pangkat UI, di mana Y sama dengan output, X2 sama dengan input tenaga kerja, X3 sama dengan input modal. Jika ditulis dalam bentuk log, persamaannya menjadi seperti yang ada pada gambar, yaitu input Y1 sama dengan B0 plus B2 in X2 plus B3 in X3 plus UI. Sekarang jika ada skala hasil yang konstan, perubahan proporsional yang sama dalam output untuk perubahan proporsional yang sama dalam input, teori ekonomi akan menyarankan bahwa beta 2 plus beta 3 sama dengan 1, yang merupakan contoh restriksi persamaan linear. Next. Pendekatan uji T. Ini merupakan salah satu dari pendekatan dalam tadi pengujian restriksi. Bentuknya seperti ini, di mana B2 plus B3 sama dengan 1 di bawah hipotesis 0 dan di mana penyebutnya adalah standar error dari B pangkat 2 plus B pangkat 3. Lanjut. Pendekatan yang kedua yaitu uji F. Dalam contoh ini, prosedur ini dapat dilakukan dengan mudah. Dari persamaan B2 plus B3 sama dengan 1, kita dapat melihat bahwa B2 sama dengan 1 dikurang B3 atau B3 sama dengan 1 dikurang B2. Oleh karena itu, dengan menggunakan salah satu dari persamaan ini, kita dapat menghilangkan koefisien B dalam persamaan input Y1 sama dengan B0 plus B2 in X2 plus B3 in X3 plus UI dan memperkirakan persamaan yang dihasilkan. Dengan demikian, jika kita menggunakan persamaan B2 sama dengan 1 min B3, kita dapat menulis fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut. Ini ada 3 bentuk fungsi, di mana Y per X sama dengan output per rasio tenaga kerja, dan X3 per X2 sama dengan modal per rasio tenaga kerja. Lanjut. Pengujian stabilitas parameter. Dalam data deret waktu, variabel X dan Y diamati sebagai periode 1, 2, dan seterusnya. Pada saat titik 1 terjadi faktor eksternal yang akan menyebabkan perubahan perilaku terhadap variabel X atau Y. Terdapat 2 model regresi dalam periode 1T, yaitu model regresi periode 1 sampai dengan T, yaitu Y T sama dengan Y0 plus Y1 X T plus E1T. Kemudian model regresi periode T plus 1 sampai dengan T. Seperti yang ada di samping. Dari kedua model tersebut akan terdapat 4 kemungkinan yang seperti yang ada pada gambar.
Kemungkinan pertama, kedua model regresi mempunyai intercept dan slope yang sama, disebut coincident regression, diperlihatkan pada gambar 1A. Kedua, model regresi mempunyai intercept yang berbeda tetapi slope-nya sama, disebut parallel regression, di mana terlihat pada gambar 1B. Kedua model regresi mempunyai intercept yang sama tetapi slope-nya berbeda, disebut concurrent regression, diperlihatkan pada gambar 1C. Baik intercept maupun slope berbeda di kedua model regresi, disebut similar regression, diperlihatkan pada gambar 1D. Next. Dua model regresi pada persamaan 1 dan 2 dapat dituliskan dalam satu model regresi dengan bantuan dummy variabel, sehingga modelnya menjadi seperti ini. Di mana D sama dengan 1 untuk observasi periode T min I plus 1 sampai T. Atau D sama dengan 0 untuk observasi periode 1 sampai T min I. Apabila koefisien B1 dan B3 tidak signifikan, maka kedua model regresi pada persamaan 1 dan 2 yang dapat dilihat di slide sebelumnya tadi tidak berbeda dalam intercept dan slope. Hal tersebut menggambarkan faktor eksternal tidak menyebabkan perbedaan model regresi di antara dua periode waktu atau dengan kata lain parameter stabil. Artinya faktor eksternal tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dalam model. Oke. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bagi kawan-kawan, mungkin nanti yang melihat video ini, bila ada kekurangan, boleh menambahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.